pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Firstania dalam ragam berita Flash News, berita aktual dan terpercaya. Baik pemirsa, selanjutnya tema menyerang perkebunan daerah Jember. Saat ini sudah ada rekan kami Anda yang melaporkan langsung di perkebunan Jember. Silakan Anda laporan. Jadi bagaimana solusi para petani yang merasakan kerugian tersebut? Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadia di Flash News. Kami akan mengabarkan langsung dari Jimbaran, Semarang. Kami berada di lokasi yang cukup kritis saat ini, di mana para petani sawit sedang menghadapi masalah krisis hama di perkebunan mereka. Hama yang menyerang perkebunan sawit di sini telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Para petani merasa terancam karena serangan ini dapat mengancam hasil panen mereka secara signifikan. Selamat sore, bisa diperkenalkan ya, siapa saya berbicara? Nama saya Terus masnya asli sini atau? Saya berniat untuk bertanya-tanya seputar hama. Bagaimana dampak dari serangan hama ini terhadap produksi sawit Anda? Dampak bisa merusak tanaman-tanaman. Oke. Selanjutnya, apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Bisa mas disemprot, Diberi obat. diberi obat gitu. Selanjutnya, bagaimana harapan Mas terhadap situasi ini ke depannya? Semoga supaya bisa membaik puasa. Terima kasih Mas. Bisa nih. Selamat siang Pak, menjelang sore. Ya, Dengan siapa saya berbicara? Pak Sudar. Oh, Pak Sudar asli sini ya? Ya, sini. Desa Sukabumi, Dusun Gasari. Pak, saya Bandungan. ya, saya mau tanya-tanya seputar hama di sini. Biasanya di sini hamanya apa saja ya? Ular, ular, terus oke, dan apa terus Terus penting dan bagaimana cara menanggulangi hama yang seperti itu? obat dimangke disemprot. Ya, kalau tikus dipasang gen lubangan apa kan lainnya buahnya. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Saya sampaikan. Oke pemirsa, itulah gambaran dari Pasar Jimbaran, Kabupaten Semarang. Semoga krisis ini cepat teratasi. Oke, kembali ke studio Tania. Terima kasih Nanda atas laporannya. Berita terkini. Belakangan ini cuaca sering mengalami perubahan. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami yang ada di daerah Bandungan untuk melaporkan keadaan di sana. Selamat sore Revan, bagaimana cuaca di daerah Bandungan hari ini? Apakah cuaca hari ini mempengaruhi aktivitas warga? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Revansa di Flash News. Hari ini saya ada di wisata Umbus Dumiti di Jimbaran, tepatnya di Kabupaten Semarang. Kita sudah dapat mengunjung, coba kita tanya-tanya dulu ya. Dari sekian foto. Halo, namanya siapa mas? Dengan saya Yoga. Yoga, saya Revana. Oke, Yakin? Saya Revana. Jaya. Masnya ini asli mana ya? Saya asli Kendal. Asli Kendal. Kendal sama Kendal. Nah, di sini saya cuma mau tanya aja mas, apa namanya kayak kesan di sini gimana? Kayak cuacanya, hawanya ini gimana sih mas? Cuaca sih menurut saya lebih ke dingin mas, karena saya orang Pantura. Oh iya, Datang Kendal ke ya mas sini, ya? iya cuacanya dingin. Terus kalau apa namanya cuaca di sini pas gak sih kayak buat wisata di sini?
kayak kan ada kolam renang nih ya kan, terus cuacanya dingin. Menurut masnya pas nggak sih kalau ada wisata kayak gini di apa namanya di daerah kayak gini? Jadi tidak masih recommended malah justru dari orang-orang sekitar Pantura atau pesisir mencari suasana baru sing udarane sejuk apa gimana, wajib sih menurutku datang ke sini. Kalau buat masnya gimana mas? Cocok, dari sisi view juga bagus, kayak cuaca juga, apalagi kalau panas itu lebih ya, kayak apa ya, perpaduan antara dingin dan panas itu cocok kalau buat kolam Kan renang. juga dingin mas ya kolamnya, tapi jarang semua berarti mas ya? Nah, Saya kedinginan loh mas. ya kebetulan karena saya juga kendal tapi bagian agak pucuk, jadi ya biasa ya. Biasa. Belajar mas ya, terima kasih mas ya. Sama-sama. Oke, mas. Oke siap. Pak Teddy ya. Saya kembali lagi dengan saya Revansa di Flash News. Hari ini saya masih ada di kawasan Bukti. Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Nah, ini bersama Pak Solihin. Mbak, saya cuma mau bertanya, kalau cuacanya di sini tuh ngaruh nggak sih Pak kayak sama nanti buat wisata di sini Pak? Kalau hujan bagaimana, panas bagaimana, sepinya atau gimana sih Pak? Kalau masalah cuaca itu baik sekali di sini, lumayan sejuk, enggak panas. Kalau hujan ya enggak terlalu dingin. Kalau gini Pak, apakah hujan di sini mempengaruhi ramai dan sepinya wisatawan di sini Pak? Ada Sama aja, masih ramai. ya masih ramai. Pak, di sini biasanya ramainya hari apa aja Pak? Kalau hari itu weekendan sama Sabtu Minggu itu yang ramai. Kalau hari biasa juga ada minggu itu, cuman enggak terlalu ramai gitu. Berarti di sini akhir-akhir ini cuacanya jadi bagus. Dan pernah hujan berarti di sini Pak? Ya, Sejuk ya sih. Terima kasih Revan atas laporannya. Selanjutnya terdapat event teater yang seru dan mendidik untuk mengisi hari libur pemirsa. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Zidan di Taman Indonesia Kaya, Semarang, di mana acara teater Sang Panggung sedang berlangsung. Silakan Zidan laporannya. Bagaimana keseruan acara teater Sang Panggung ini Zidan? Baik, selamat malam. Bersama saya Zidan. Saat ini saya sedang berada di Taman Indonesia Kaya, tepatnya di Jalan Menteri Suparno, Semarang. Saat ini sedang berlangsung acara teater dari Teater Lingkar yang diadakan dengan judul Sang Panggung. Terlihat antusiasme para penonton banyak menghadiri acara ini. Kali ini saya akan berbicara dengan salah satu penonton dari acara Teater Lingkar yang ada di Taman Indonesia Kaya. Dengan Mas siapa ini? Mas Iqbal, Mas Iqbal. Mas Iqbal aslinya dari Semarang. dari Semarang. Ini ke sini tujuannya emang buat nonton atau? Iya, buat nonton. Oh, buat nonton. Sebelumnya udah pernah nonton teater? Pernah. Di apa pengalaman? Di sini. Oh, di sini juga. Ya, teater Terjal. Lingkar juga. Teater terjal. Oh, teater Terjal. Mas, berarti sering ya Mas, sering ikut apa? Lumayan sering lihat teater ya? Enggak sering-sering banget sih, cuman kalau Cuma punya ada pengalaman. ya punya pengalaman. Yang bikin Masnya tertarikannya apa? Karena alur ceritanya bagus. Enak buat ditonton gitu. Oke, gitu aja Mas mungkin dari Ini saya bersama salah satu orang yang berpartisipasi dalam acara ini. Dengan kali ini saya bersama dengan siapa? Farid. Asalnya dari? Saya asli Semarang. Oh, asli Semarang. Ini Mas Farid tadi di sini sebagai apa, Mas? Saya sebagai pemegang apa ya? Ilustrasi, sebagai ilustrasi pemain musik. Acara ini dari teater tadi yang diangkat tuh dari Sang Panggung itu tentang apa ya, Mas? Tentang jadi kan ada dalang itu tadi. Dalang itu menceritakan sebuah pembatalan imigrasi. Jadi warga-warga yang main tadi itu taunya ada warga yang pesisir yang taunya itu diimigrasi oleh pemerintah. Tapi
ternyata itu beritanya hoax. Ya, jadi yang mengatakan hoax itu si Dalang, si Atmas Den tadi Raden Mas. Oh baik, berarti Mas Farid tadi di ini sebagai ilustrasi ya Mas? Ya, ilustrasi. Ilustrasinya ngapain Mas? Ilustrasinya saya menempatkan tempo, jadi sekali ada tempo momen yang sedih atau momen yang redup-redup itu saya memainkan alat musik saya. Oh, baik, berarti itu kali ini saya wawancara dengan Mas Farid, salah satu pemain dari acara tadi. Baik, sekian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Lagi bersama saya Perstania, belakangan ini pasar-pasar di seluruh kota mendapat perhatian yang intens terhadap bahan makanan pokok seperti cabai, bawang, dan juga daging. Perubahan harga yang signifikan dapat memicu kekhawatiran di kalangan pedagang dan pembeli. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Ijal Gafril di Pasar Johar. Silakan Afril laporannya. Tania, selamat siang pemirsa Flash News. Hari ini kita sedang berada di Pasar Johar Semarang, tepatnya pada pukul 2 siang. Pasar Johar sendiri sempat terjadi kebakaran di tahun 2015 silam yang cukup menghebohkan dan kini sudah beranjak sehat, dan kondisi dari Pasar Johar Semarang sendiri masih cukup ramai. Banyak sekali warga kota Semarang yang masih berbelanja kebutuhan sehari-hari hingga bulanan di Pasar Johar Semarang. Pasar Johar Semarang sendiri berdiri di tahun 1936. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Johar untuk memastikan kenaikan atau penurunan harga dari bawang putih dan bawang merah. Selamat siang pemirsa, kami sedang berada di Pasar Johar dan kami akan mewawancarai Bapak Rohman. Selamat siang Bapak Rohman. Untuk kenaikan atau penurunan harga bawang merah dan bawang putih, apakah masih stabil atau udah ada kenaikan atau penurunan? Ini masih stabil Mbak. Sekarang lagi di harga berapa ya per kilo? Kilonya kalau untuk kualitasnya sendiri, apakah konsumen atau pembeli ada keluhan dan ada komplain? belum ada, paling komplain kalau masalah harga. Komplainnya kah? Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, kembalikan kepada Tania. Terima kasih April laporannya. Selanjutnya kami juga sudah terhubung dengan rekan kami Sabila di Pasar Perterongan untuk melaporkan perubahan harga daging. Silakan Sabila. Selamat siang pemirsa, saya Sabila melaporkan langsung dari Pasar Perterongan, tempat yang selalu ramai dengan aktivitas jual beli. Namun akhir-akhir ini para pembeli dan pedagang di sini dihadapkan pada situasi yang cukup berat, yakni dengan kenaikan harga daging. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Mun. Baik Bu, bisa ceritakan kepada kami bagaimana situasi penjualan daging saat ini dan bagaimana tanggapan Ibu tentang pasang-surutnya harga daging? Jadi kurang ini ya, agak sulit. Iya, pasang surutnya ya masalah pembeli kurang. Terus ada keluhan apa lagi? Kalau mungkin kalau sudah ini apa stabil lagi, itu pasar akan kembali normal lagi. Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan kami dari Pasar Perterongan. Saya Sabila dari stasiun Flash News melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Sabila atas laporannya. Selanjutnya pemirsa, permainan judi online semakin marak di masyarakat. Kali ini kita sudah terhubung dengan Hadi yang akan melaporkan langsung fenomena judi online ini. Silakan Hadi laporannya. Duh, Mas, sorry ganggu sebentar, boleh nggak? Ya, nggak apa-apa Mas. Jadi gini Mas, berdasarkan apa yang ada sekarang kan, kayak misalnya kasus-kasus kayak seperti judi online di berita-berita judul ya? Ya, di Semarang mungkin Mas boleh kasih tanggapan dikit nggak sih Mas mengenai judi online tersebut? Kalau dari aku ya, Iya. judul kan ini ya susah diberantas ya, terus mudah diakses oleh semua orang. Jadi kebanyakan
Yang main judol juga ada yang dari anak-anak, mulai dari SMP, SMA, kuliah. Banyak yang main judol juga ke jerat pinjol kan karena uangnya habis. Betul. Jadi tanggapan saya ya judol memberikan dampak negatif banget ya. Nggak ada dampak positif sama sekali karena perputaran uangnya nggak di sini kan. Jadi ya semoga ya ini bisa diberantas ya secepat mungkin. Saya berharap lebih ke sana lah pokoknya. Oke, berarti nanti semisalnya Mas ada dengar sesuatu kabar seperti judi online kayak gitu, mungkin Mas lebih cenderung ke yang orang-orang yang negatif ya Mas, masalah hal-hal kayak gitu ya? Iya. Nah, Mas sendiri pernah nggak sih main judi online itu Mas? Oh, coba-coba sih. Coba-coba penasaran sih. ya? Iya, penasaran karena kan kemarin hype banget ya. Sampai di up ke berita-berita. Jadi kayak penasaran aja judul tuh apa sih, gimana sih cara mainnya. Itu udah ngasilin duit dari situ? Jujur enggak sih. Berarti lebih banyak ke pengeluaran ya timbang pemasukan atau malah lebih nggak ada pemasukan? Jujur ya. Berarti bener-bener penuh di pengeluaran ya masalah judul. Berarti emang itu salah satu hal yang merugikan buat orang-orang. Ya sekarang kan judul juga jadi adiksi ya bagi kebanyakan orang. Nah kalau pandangan Mas sendiri, kenapa sih orang-orang bisa kecanduan buat main judi online? Karena pas main judul tuh kan ada ini ya, ada adrenalin yang didapetin kan. Jadi kayak ada rasa dekatnya, rasa senangnya, rasa keselnya. Jadi kayak campur aduk, ada adrenalin yang nantang kita buat main terus. Kayak kalau kalah tuh ngerasa ketantang gitu. Ini harusnya bisa menang nih, kayak hampir menang gitu. Main lagi. Berarti Mas sendiri udah pernah ngerasain hal kayak gitu atau belum? Ya itu pengalaman dari teman-teman saya. Pengalaman teman-teman ya. Nah kalau Mas berhubung Mas punya teman-teman yang kayak gitu, kira-kira Mas bisa kenalin nggak sama satu orang yang bisa kayak saya bisa nanya-nanya mengenai judi online, canduan segala macam itu bisa nggak? Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu nanti mungkin kita nanti lanjut ke tempat Mas ya, kita buat ketemu temennya. Ya. Saya minta bantuan buat temuin saya sama dia. Oh iya boleh Mas. Oke. Kalau gitu makasih ya Mas, terima kasih atas waktunya udah meluangkan sedikit. Mungkin ini bisa jadi pencerahan buat saya setelah beberapa kali saya mencoba buat nyari orang-orang yang ngerti masalah kayak gini Mas. Jadi ya terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama Mas, semoga membantu ya. Iya siap, terima kasih. Saya awalnya bermain judi hanya untuk senangan semata saya. Namun, lama-kelamaan saya jadi menjadi kecanduan untuk bermain judi. Dan kini, seluruh tabungan saya habis untuk bermain judi dan saya terlilit hutang. Lalu, bagaimana modus operasi situs judi online ini berjalan? Berikut adalah pola umum yang sering digunakan oleh para operator. Pak, jadi kalau berdasarkan algoritma, jadi di judi online itu persentase yang kalah itu 90%, yang menang 10%. Oh iya. Jadi itu mengharapkan keuntungan dari yang 10% menjadi yang 10%. Tapi 90% orang akan loss dan itu udah didesain. Ya. Udah mutlak ya? Ya, karena begini, kalau kalah terus ya pasti nggak laku dong judinya. Iya, benar. Menarik ya kan? Coba Anda main kalah terus deh, pasti stop. Nah, tapi kan ada kemenangan. Nah, kemenangan itu kan digilir dengan algoritma, tapi secara rasio adalah dari 100 orang yang berjudi, yang diberi kemenangan dia 10%. 90% masuknya dia di bandar. Benar. Dan habit manusia ketika menang, apa yang terjadi? Mau main lagi. Ketagihan, ya. Yes. Ketagihan, ya. Menang ketagihan, kalah penasaran, ya sudah. Situs-situs ini sering beroperasi di luar negeri, membuat mereka sulit dilacak dan diadili oleh otoritas setempat. Tim investigasi kami mencoba menggali lebih dalam tentang operasi situs judi online ini. Wah, saya udah coba buat daftar di situs kali ini, cuma awalnya saya memang dikasih menang. Cuma akhir-akhir ini setelah saya coba buat tarik dana yang saya dapat, ya prosesnya memang rumit dan gak jelas. Jadi jujur, nggak tahu ini enaknya apa. Judi online tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga sosial dan psikologis. Kami berbicara dengan seorang psikolog yang menjelaskan dampak dari kecanduan judi. Kecanduan bermain judi dapat menyebabkan gangguan depresi, gangguan kecemasan, hingga mengganggu hubungan positif dengan keluarga. Perlu untuk meminta bantuan profesional seperti psikolog apabila seseorang tidak dapat berhenti dan menjauhi kecanduan bermain judi. Judi online adalah masalah serius yang dapat menghancurkan kehidupan. Penting bagi kita semua untuk waspada dan mencari bantuan jika diperlukan.
Terima kasih telah menyaksikan program spesial ini. Selamat sore. Terima kasih Hadi atas laporannya. Indonesia memiliki beragam pantai yang indah. Salah satunya yaitu di pantai daerah istimewa Yogyakarta. Keindahan alam yang menakjubkan ini sempurna untuk rekreasi dan relaksasi bersama keluarga. Sudah ada rekan kami Rama yang akan melaporkan langsung di Pantai Ngobaran, Yogyakarta. Silakan Rama. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Rama di segmen Wisata Nusantara. Di sini saya berada di Pantai Ngobaran, Yogyakarta. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian keliling di Pantai Ngobaran, Yogyakarta ini. Ada apa aja sih di sini? Yuk. Pantai Ngobaran terletak di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pantai ini terkenal karena keindahan alamnya yang unik, terutama batu karang dan pemandangan yang indah saat air laut sedang surut. Akan tetapi, saya datang pada saat air laut sedang pasang, sehingga saya tidak bisa turun ke tepian pantai untuk sekedar bermain air. Meskipun weekdays, di sini masih sama ramainya seperti hari libur biasanya. Selain pantainya yang indah dan walaupun sedang pasang, pengunjung tidak perlu khawatir karena masih banyak spot foto yang dapat diabadikan sebagai kenang-kenangan. Nah, teman-teman, di sini juga ada sewa baju adat Bali. Bagi kalian yang ingin menyewa baju, boleh di sini. Yuk, kita lihat-lihat dulu. Mari kakak, ada yang bisa dibantu? Di sini bisa sewa pakaian adat Bali. Bisa, pas sekali datangnya di Warung Makan Jaya Samudra ya pastinya. Oh, Warung Jaya. Kita menyewakan baju adat Bali kak. Kita juga ada berbagai macam warna dan semua ukuran. Buat laki-laki. Buat laki-laki juga ada. Juga ada kak, komplit sini kak. Ini kamen-kamen yang buat perempuan. Sebelah sini. Bisa milih kak. Nah, kalau yang cowok masuk aja sini kak. Ini namanya kamen setengah jadi kak. Nanti pakainya kayak sarung gitu. Itu standar kak. Kita di sini 20.000 saja. 20.000 itu udah dapat satu set. Satu set cewek cowok ya? Cewek cowok. Nanti ada kebaya, ada kamen, ada jilbabnya juga kalau mau pakai jilbab. Jadi di sini harganya terjangkau banget ya, mulai 20.000 kalian bisa menyewa baju adat Bali dan kalian bisa sewa juga jasa foto, nanti bisa foto-foto di spot belakang kita. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, baju adat Bali yang cowok. Saya nyewa di Warung Makan Jaya Samudra. Bagi kalian yang pergi ke Pantai Ngobaran, kalian bisa sewa baju adat di sini. Keberadaan pantai ini mempunyai kisah yang berhubungan dengan Kerajaan Demak dan Majapahit. Saat itu Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah menyerang Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Prabu Brawijaya V yang notabene adalah ayahnya sendiri. Prabu Brawijaya V yang tidak ingin bertarung melawan anaknya sendiri akhirnya memilih untuk pergi bersama Bondan Kejawen putranya yang lain. Karena menghadapi jalan buntu, Prabu Brawijaya V melakukan ucal muksa yaitu pembakaran diri, dan ternyata pembakaran tersebut menghasilkan kobaran api yang sangat besar sehingga muncul nama Pantai Ngobaran yang berasal dari kata kobaran. Nah teman-teman, ini salah satu pura yang ada di Pantai Ngobaran. Ini juga jadi destinasi spot foto di sini yang sangat bagus dan bisa kalian lihat di belakang kita ada banyak foto di situ. Silakan kalian bagi yang minat bisa berlibur di Pantai Ngobaran. Saya Rama pamit undur diri, selamat berlibur dan kembali ke studio Tania. Terima kasih Rama atas laporannya. Untuk mengisi waktu kosong pemirsa, olahraga menjadi pilihan yang cocok nih. Pilihan tempat olahraga juga saat ini beragam. Contohnya seperti Gor Tri Lomba Juang yang menjadi pilihan warga Semarang untuk berolahraga. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Hani yang berada di Gor Tri Lomba Juang.
Silakan ini laporannya. Terima kasih tadi ya. Kembali lagi bersama saya Yaisi. Saat ini saya sudah berada di stadion ini digunakan untuk olahraga tetapi juga sebagai sebuah kebanggaan dan sejarah bagi masyarakat Semarang yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1972 berlokasi di kawasan Jalan Trilongan Kecamatan Semarang Selatan. Olahraga ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas kendaraan seperti lintasan lari standar internasional, area balap sepeda indoor, serta kolam renang Olimpiade. Selain itu, gedung ini juga menyediakan ruang latihan, pusat kesegaran, dan aula multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai komunitas. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung di gedung olahraga Trilongga Jepang. Selamat sore Mas Tommy. Mas Tommy, apa yang membuat Mas merasa tertarik berolahraga di Trilongga Jepang ini? Saya tertarik berolahraga di sini karena cocok aja untuk berolahraga, suasananya enak untuk berolahraga, terus banyak orang, suasananya hidup dan enak untuk berolahraga. Baik, lalu bagaimana untuk suasana dan fasilitas yang telah disediakan di sini? Apakah nyaman? Kalau suasana di sini itu enak untuk berolahraga, ramai, terus banyak orang-orang untuk berolahraga kemana-mana di sini. Terus untuk fasilitasnya itu cukup lengkap menurut saya, seperti ada tempat orang untuk berlari, ada orang tempat untuk nge-gym, terus juga ada lapangan dan banyak lagi. Baik, terima kasih Mas Tommy atas waktu dan kesempatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yaisi Hania dari Semarang melaporkan. Selamat sore, sampai jumpa kembali ke studio. Terima kasih Hani atas laporannya. Kota Yogyakarta menjadi magnet bagi pecinta kuliner dan juga menarik minat wisatawan mancanegara. Terkhusus pada Jalan Malioboro yang menjadi salah satu destinasi kuliner yang tak terlupakan di Indonesia. Sudah ada rekan kami yang akan melaporkan kenikmatan kuliner di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Silakan Talita laporan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Talita di segmen kulineran. Nah, kali ini saya berada di Yogyakarta dan lebih tepatnya yaitu di Selasar Malioboro. Nah, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling mencicipi apa aja sih yang ada di sini. Mari ikut saya. Angkringan Tacu merupakan salah satu destinasi kuliner yang populer di Selasar Malioboro, Yogyakarta. Tempat ini menawarkan berbagai jenis makanan tradisional dengan harga yang terjangkau, menjadikannya favorit baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Menu andalannya merupakan nasi kucing, sate usus, sate telur puyuh, dan aneka gorengan. Oke, jadi ini kita mau nyobain dari ayam suwirnya dulu ya teman-teman. Rasa asinnya, rasa pedasnya juga sangat pas. Dan ini ada potongan cabai hijau yang membuat saya tuh nggak begitu pedes ya, tapi enak. Terus ini ada cikua. Enak juga. Dan ada bakso pedasnya. Baksonya asin, lembut, dan enak juga. Ini nggak terlalu pedas sih bagi saya. Tapi mungkin kalau kalian mau nyobain yang nggak terlalu pedas, bisa ke ayam suwirnya sama cikua originalnya. Kalau yang suka pedas juga bisa ke ini bakso pedasnya. Mantap.
Angkringan Tatsu tidak hanya dikenal karena makanannya yang lezat, tetapi juga karena suasananya khas dan ramah, menciptakan kenangan yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Kedai es krim Cream and Cream. Kedai ini dikenal dengan berbagai varian rasa es krim yang unik dan lezat, mulai dari rasa klasik seperti coklat dan vanila, hingga rasa lokal seperti rasa jagung, marshmallow, dan lainnya. Oke, yang kedua ini aku mau nyobain es krim Cream and Cream juga ya. Ini rasa coko. Kalian bisa pesen namanya Sundae Choco ya yang di menu sini. Nah, mari kita cobain dulu. Rasanya pas, manisnya juga pas. Jadi ini tuh kayak coklat asli gitu ya. Nah, ini nggak terlalu pahit juga, jadi cocok buat anak-anak yang suka rasa coklat gitu. Dan mantap. Pelayanan yang ramah dan cepat menjadi nilai tambah kedai ini, menjadikannya favorit di kalangan wisatawan dan penduduk lokal. Dengan harga yang terjangkau, Cream and Cream menawarkan kenikmatan es krim berkualitas. Oke teman-teman, mungkin itu aja liputan saya hari ini. Saya Talita, pamit undur diri, kembali ke studio. Baik Talita, terima kasih laporannya. Selamat. Demikian informasi terbaru dari kami. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan berita dari Flash News. Saya Firstania, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.